Yuk, for YouTube. For YouTube. Halo guys, ketemu lagi di channel saya, Ngalor Ngidul Adventure kembali lagi. Kali ini kita akan flashback lagi ketika saya touring sendirian ke Bali dan Nusa Penida. Bukan sekadar jalan-jalan, tapi pengalaman yang gak bakal terlupakan. Seperti biasa, perjalanan dimulai dari alun-alun Sidoarjo. Start jam 9 malam, dan seperti petualangan sebelumnya, saya memilih jalur Pantura Timur. Suasananya gelap, sepi, dan hanya lampu jalan serta kendaraan berat yang sesekali menyapa. Tapi rasa excited buat ke Nusa Penida ngalahin semua rasa takut. Lewat Probolinggo, Python dengan PLTU-nya yang terang benderang, sampai akhirnya saya masuk ke alas baluran tengah malam. Banyak cerita horor soal tempat ini, tapi malam itu justru tenang. Sunyi, cuma suara angin dan sesekali deru truk yang lewat. Sempat ngantuk berat sekitar jam 4 pagi, akhirnya saya istirahat di SPBU, tidur sebentar dan jam 6 pagi lanjut lagi menuju Ketapang. Sampai di Pelabuhan Ketapang, saya nyebrang ke Gilimanuk jam 7 pagi, dan jam 9 Wita sudah menginjak tanah Bali. Kali ini saya coba jalur baru, lewat utara Bali menuju Singaraja dan Kintamani. Jalurnya sejuk, pemandangannya luar biasa. Dari Kintamani saya lanjut ke Padang Bayi untuk menginap semalam di Kembar Inn, biar besok bisa nyebrang ke Nusa Penida. Halo guys, akhirnya saya sampai di Padang Bayi dengan selamat guys. Malam ini saya akan menginap semalam di Padang Bayi dan besoknya melanjutkan perjalanan ke Nusa Penida dengan kapal feri. Besok pagi rencananya jadwalnya jam 10 pagi ya sebenarnya. Dan malam ini saya menginap di Kembar Inn ini di Padang Bayi guys ya. Esoknya, drama dimulai. Beli tiket online susah banget. Aplikasi Verizi full terus. Tapi untungnya banyak kios di sekitar pelabuhan yang jual tiket offline. Walau lebih mahal, akhirnya saya dapat juga tiket fast boat seharga 65.000. Kapal berangkat jam 10 pagi dan sampai di Nusa Penida jam 12 siang. Oke guys, ini saya lagi di Nusa Penida di mana guys? Di Padang Bayi. Ini lagi cari-cari tiket ke Nusa Penida guys. Tiketnya susah guys, di online susah, kuotanya habis. Ini saya lagi coba untuk offline ya. Jadi saya tanya-tanya yang offline-nya bisa guys. Mau gimana ya, online nggak bisa tapi offline-nya bisa, dan harganya itu jauh beda guys ya. Kalau di online itu sekitar 52.000, kalau di offline itu 80-an guys, ada 90. Ya, ini nggak tahu juga ini gimana caranya kok bisa gitu ya. Baru keluar jadwalnya langsung habis. Tapi ketika kita mau beli offline bisa guys. Udah, kita ini mau cari-cari dulu tiketnya. Oke guys, akhirnya saya dapat tiket untuk ke Nusa Penida guys ya. Kalau beli offline bisa guys, kalau online nggak bisa guys. Aduh, ini sepertinya ya bagaimana ya, namanya juga di Indonesia guys. Jadi kalau mau beli yang online resminya itu malah nggak bisa guys, karena kuotanya sudah habis. Tapi kalau mau beli yang offline bisa guys. Ini saya dapat offline harganya 65.000 rupiah guys, satu motor dan satu orang guys ya. Ya
itu anak guys, saya dapat tiket ke Nusa Penida. Jadi kita tunggu. Jadi bilangnya jam 9 jam 10 kapalnya baru sandar guys. Sambil kita tunggu, kita lihat keadaan di pelabuhan Padang Poe ini guys ya. Di Nusa Penida, saya langsung ke penginapan Kamkan Hostel. Harganya cuma 60.000 semalam untuk dormitory. Oke guys, ini penampakan hostelnya guys ya. Oh, yang di sini ini asrama guys, hotelnya ini penampakannya seperti ini. Ini ruangannya AC ya. Ada 10 bed di sini. Oke, dan di sini ini kamar mandinya. Saya nyalakan dulu kamar mandinya. Ya. Ya, seperti ini, ada showernya, makannya. Oke, terus ini ya, bednya seperti ini guys. Ada lampunya ini, ada colokan juga seperti ini. Lanjut ke Diamond Beach, satu-satunya tempat wisata yang HTM-nya 35.000. Worth it banget, view-nya bikin speechless. Hari kedua saya keliling ke spot-spot favorit, ke Linking Beach, Broken Beach, Angel S Billabong. Tapi sayangnya, akses jalannya masih rusak parah, gak berubah sejak terakhir kali kesini 4 tahun lalu. Padahal tempat-tempat ini masuk bucket list banyak traveler dunia. Aja mandi di pantai gitu guys. Cukup capek juga untuk jalan kaki. Seperti ini guys. Kita foto dulu guys ya. Beach dulu ini nggak ada guys, dulu guys. Pagar pengaman ini dulu nggak ada ini. Jadi langsung gitu. Karena sudah dikasih seperti ini. Baguslah untuk pengamanan ya. Karena kadang ada orang itu sampai di pinggir-pinggir gini loh. Untuk air lautnya keren guys. Hijau, Tosca. Nah, lanjut. Setelah dari Linking Beach, Broken Beach, lanjut ke Crystal Bay buat main air, malah hampir kehilangan kamera di sini karena jatuh, untung saja masih ketemu kameranya. Bye bye.
Sore harinya saya balik ke penginapan. Di sana saya ketemu dua teman baru, Konstantin dari Yunani dan Andrea dari Italia. Kita bertiga keliling sore, nikmatin sunset di pelabuhan Priapati. Ngobrol santai sambil lihat matahari tenggelam, rasanya damai banget. I get sick from cold air condition. My neck, my... I don't like that. Can you stop? Action camera. Yeah. I made Made video. video for YouTube. For YouTube, I make. Maybe I saw. Maybe I already saw one of your videos. Yeah, you can subscribe my channel YouTube. Oke guys, ini kita lagi di Toyabaka Beach ya. Kita mau lihat sunset di sini. Oke, saya sama Konstantin dan Andrea. Oke. Kita mau lihat dulu Toyabaka. Where are you take a boat for Java? For Java in Gilimanuk. Gilimanuk is the West Bali. Yeah. Gilimanuk. Yeah, Gilimanuk. 20 hours for Java. Yeah, from Surabaya to Denpasar. 20 hours. Denpasar, Yeah, to Java, Surabaya. is big boat, Yeah, big boat, big ferry. very Yeah. a car, Car, yeah. motorbike, Motorbike, yeah. many. Sunset terakhir saya di Nusa Penida, besok paginya saya harus kembali ke Pulau Bali. Oke guys, kita sudah dapat tiket guys ya. Harganya 87.000 untuk penyeberangan dari Nusa Penida ke Pulau Bali guys. Ya, saya sudah dapat. Nanti kita menuju ke depannya guys ya.
Setelah sampai pelabuhan, saya langsung menuju Denpasar dan menginap di Hostel Seminyak, seharga 80.000 semalam. Badan udah capek banget, jadi malam itu cuma istirahat. Oke guys, kita sudah sampai di penginapan ini di Seminyak. Tapi ini masih jam setengah 2, jadi masih dipersiapkan ya buatnya karena ramai guys. Jadi masih dipersiapkan, kita check-in jam 2 siang. Keesokan harinya, saya jalan ke Nusa Dua, mampir ke Waterblowu, tapi zong, gak ada ombak. Lanjut ke Pantai Pandawa, Pantai Melasti, dan Blue Point. Kita lanjut yuk, kita balik. Sore hingga malam saya habiskan menikmati malam tahun baru di Pantai Seminyak, ramai dan meriah banget. Hari terakhir, saya tancap gas buat pulang ke Sidoarjo. Tapi cuaca nggak bersahabat. Dari Gilimanuk sampai Sidoarjo hujan non-stop. Kamera udah habis memori, badan capek total, tapi hati senang karena banyak cerita yang bisa dibagikan. Jadi itu cerita ngalor ngidul aku ke Nusa Penida dan Bali. Mudah-mudahan kalian terinspirasi, atau setidaknya kebayang gimana serunya touring sendirian ke pulau seberang. Kalau kalian punya rencana kayak gini, siapin mental, siapin motor, dan yang paling penting nikmatin setiap momennya. Kalau kalian suka cerita-cerita ngalor ngidul kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita berikutnya.